Wajib Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Maksudnya kada mau kadada. Kada mau Allah Ta'ala itu kada bersifat qiyamuhu. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Maksud berdiri dengan sendirinya ini secara garis ganal dua macam. Jadi Allah Ta'ala itu pertama sidin kawa. Maksud kawa di sini mampu dengan sendirinya. Mampunya Allah bukan karena apa-apa, bukan karena bantuan apa-apa, bukan karena pertolongan siapa-siapa. Mampunya Allah dengan sendirinya. Lalu selain mampu, sidin pun baisi. Baisi itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, tapi baisi dengan sendirinya. Nah, kalaunya makhluk kawa karena dibantu oleh siapa-siapa atau oleh apa-apa, atau misalnya baisi juga, baisinya pun karena siapa-siapa juga, atau karena apa-apa, karena dibantu, karena diberi oleh si anu lalu baisi. Nah, kalaunya Allah Ta'ala ada dengan sidin itu mampu dengan sendirinya, baisi apapun dengan sendirinya. Itu yang dimaksud qiyamuhu ta'ala binafsih. Nah, lalu Allah Ta'ala ini, sidin ini secara garis besar gawian sidin dua macam kepada kita nih. Pertama, ma'ada'akan makhluk. Pertama. Yang kedua, malawasakan makhluk adanya. Jadi makhluk ini setelah ada kada dibiarkan. Kalaunya makhluk setelah ada sedetik dibiarkan oleh Allah, niscaya makhluk ini binasa. Maka setelah ada makhluk ini ditupang terus oleh Allah, ditolongi terus, sedetik pun tidak pernah lepas dari pertolongan Allah. Nah, maka pertolongan Allah kepada kita setelah kita ada itu disebut malawasakan. Maka malawasakannya Allah kita ini becungol ada sama, ada yang 30 tahun, ada yang 60 tahun, ada 70 tahun, ada yang bebiak keluar dalam parut sudah kadada, sudah meninggal. Nah, itulah secara garis besar pekerjaan Allah Ta'ala yang paling nyata kita melihat. Sidin mencungulakan dari tiada kepada ada, setelah becungul sidin pertahankan adanya. Nah, maka pekerjaan Allah yang dua macam itu dikerjakan sidin dengan kemampuan sidin semata-mata. Kadada bantuan siapapun, kadada bantuan apapun. Itu keyakinan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sidin maulah langit, imbah nintu pulang menupang langit supaya jangan runtuh, sidin saurangan. Sidin maulah bumi, imbah itu pulang supaya bumi ini tetap kuat, sidin juga. Nah, seluruh alam semesta sidin maatur saurangan. Nah, karena apa? Karena sidin mampu dengan sendirinya, baisi dengan sendirinya. Nah, itu yang dimaksud qiyamuhu ta'ala binafsih, mampu dengan sendirinya. Dalilnya dalam Al-Quran, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian makhluk, yang kaya daripada sekalian alam. Jadi Allah Ta'ala itu kada bahajat kepada ulahannya. Allah maulah langit, kada bahajat dengan langit. Allah maulah bumi dan seluruhnya itu, Allah kada bahajat dengan itu. Nah, malah yang ulahan Allah ini yang bahajat kepada sidin. Satu sudah. Nah, lalu misal contoh supaya lebih memudahkan kita. Karena i'tikad qiyamuhu ta'ala binafsin ini wajib dipasang di hati waktu kita melihat, waktu kita berdengar. Misal contoh, Allah Ta'ala sudah kita yakini sidin yang sanggup bagagawi, hanya sidin yang sanggup baulah, hanya sidin yang sanggup mengerjakan ini dan itu, hanya sidin.
Sedangkan makhluk kasanggupannya itu ditulungi oleh sidin atau kemampuan kita, etikat kita ya kalau. Nah, lalu misalnya sebagaimana yang sudah kita yakini itu, lalu kita ini misalnya makan nasi. Nah, makan nasi. Secara hukum adat bila imbah makan nasi perut kenyang. Ya kalau isuk lapar pulang, makan pulang nasi, kenyang pulang perut. Isuk lapar pulang, makan pulang nasi, kenyang pulang perut. Nah, itu disebut hukum adat bila berulang-ulang digawi hasilnya sama, disebut hukum adat namanya. Nah, lalu keyakinan kita yang memberi kanyang, yang menjadikan kanyang itu adalah Allah. Lain nasi atau keyakinan. Nah, lalu karena timbul kita di perasaan, karena tak bukti pang kita melihat bila kada makan nasi lapar perut padih, tapi bila sudah dibawa makan kanyang, ya kalau. Nah, lalu kita timbul perasaan hati kita nih, nah yang hendak mengganggu etikat kita. Biar kita memang pang Allah Ta'ala pang yang maulah kanyang, tapi jangan-jangan Allah Ta'ala itu menghadangi nasi dulu. Artinya Allah Ta'ala kawam mengenyangkan kita, imbah nasi itu kita taguk dulu. Lalu hanyar kawa sidin mengenyangkan kita. Buktinya kita bila kita kada makan lapar. Nah, ini etikat yang salah nanti ini. Nah, yang bujurnya kayak apa? Yang bujurnya adakah nasi? Kadadakah nasi yang kita makan? Bila Allah bakal hendak menjadikan kita kanyang, kanyanglah perut kita. Nah, ini etikat yang bujur. Lalu kenapa nasi ada aja? Mau nasi kada dimakan, lapar aja. Nah, Allah bakal hendak kayak itu. Jadi Allah menjadikan kanyang itu ketika kita sudah menabuk nasi, menabuk lapat, menabuk luntung. Nah, jadi supaya lebih mudah asalnya kayak ini. Nah, jadi Allah Ta'ala sidin mampu dengan sendirinya, kawa dengan sendirinya, baulah apapun. Nah, cuma Allah Ta'ala ini mempunyai cara. Bila Allah bagagawi, cara yang sidin gunakan itu biasanya dua macam. Bisa menggunakan sebab, bisa kadang menggunakan sebab. Nah, itu dulu. Misalnya Allah hendak mengenyangkan kita, bisa menggunakan sebab kita makan nasi dulu, atau bisa juga sidin kadang menggunakan sebab. Kada bawa makanan timbul kanyang aja, bisa anak itu. Nah, maka apabila Allah Ta'ala menggunakan sebab, itu semata-mata pilihan sidin, bukan karena sidin kada mampu baulah sesuatu tanpa menggunakan sebab. Nah, misalnya Allah Ta'ala menjadikan hujan. Sebelum ada hujan, ada awan dulu. Maka awan ini dipadahkan sebab hujan. Ya kalau padahal sebenarnya kada ada awan gin. Allah Ta'ala hendak menghujanakan jadi hujan juga. Nah, cuma kenapa ada hujan? Kenapa ada awan lalu ada hujan? Nah, Allah hendak menggunakan sebab awan dulu lalu ada hujan. Nah, itu contohnya. Misal lagi Allah yang menjadikan putusnya sesuatu. Pian menggayat bulu ayam misalnya kalau menatak bulu ayam. Nah, putusnya sesuatu itu etikat kita adalah gawian Allah Ta'ala. Etikat kita. Adakah lading, kadadakah lading bila jar Allah jadi. Nah, itu keyakinan kita tuh. Nah, lalu Allah ini basic cara bagawi dua macam. Bisa menggunakan lading, bisa kadang menggunakan lading, tasarah sidin. Nah, cuma dalam dunia ini ada hukum adat. Nah, sidin itu memilih model kayak menggiring hukum adat manusia. 99% sidin itu bila bagawi menggunakan sabab. Menggunakan sabab. Lalu ketika lading menyentuh bulu ayam digayatakan, di situ Allah bakal hendak putuslah bulu ayam tadi. Nah, cuma kita di sini yang paling ditekankan etikat kita, yang jangan sampai salah bahwa sebenarnya adakah lading, kadadakah lading bila Allah bakal hendak pagat jadi.
Nah, itu tuh. Jangan sampai kita beranggapan Allah Ta'ala tuh sanggup menatak bulu ayam ini, mahadangi lading dulu. Nah, ini anggapan etikat yang salah. Nah, etikat yang bujur kayak apa? Lading inilah mahadangi kehendak Tuhan dulu. Bila lading ini yang kita gayatakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, pagatlah bulu ayam. Maka kita yang mengikuti lading, menggayatakan, makanya bismillah ya Allah. Artinya mahadangi dulu. Bila berkesesuaian dengan kehendak Tuhan, kudrat berlaku, jadilah pagat. Jadi yang berhajat kepada Allah itu kita dan lading. Bukan Allah yang berhajat kepada lading. Nah, misal contoh ketiga, garing pian, ya Allah. Adatnya berubat. Padahal kita yakin yang menyembuhkan garing kita ini Allah, lain ubat. Nah, cuma Allah ini cara sidin bagawi dua macam. Bisa sidin menyembuhkan kita, kadar berubatan kita tang sembuh aja langsung. Bisa. Atau bisa juga melihat kita berubat dulu hanya sidin menjulungnya sembuh. Bisa juga. Nah, di situ ada dua macam etikat. Bila kada paham, kada belajar sifat 20, bisa etikat salah. Etikat salah itu pertama bisa mungkin menganggap obat yang menyembuhkan itu jelas salah sudah. Cuma ada juga yang tipis benar, halus benar etikat salah ini. Nah, Allah juga pangginya memang kada obat pang yang menyembuhkan. Allah juga yang menyembuhkan. Cuma Allah menyembuhkan nih mahadangi bahajat kepada obat dulu. Hanya diminum, hanya kawa Allah menyembuhkan. Nah, ini kan halus benar nih. Bahajat ada obat dulu, hanya Allah Ta'ala kawa menyembuhkan penyakit kita. Makin larang obatnya, makin talakas sembuh. Makin tak sanggup Tuhan menyembuhkan. Nah, itu itikat yang salah itu tuh. Kayak apa yang bujurnya? Nah, obat diuntal kah? Kada diuntal obat tadi. Bila Allah bakal hendak sembuh, jadi sembuh. Nah, maka amun etikat sudah nang kaya ini, kita disuruh menyadari waktu minum obat. Biar kita, ya Allah, ulun minum obat nah. Ulun garing pang. Nah, ulun minum obat karena ulun garing. Nah, kesembuhan itu dari pian. Yang ulun hadangin itu pian. Ulun kada baingkut lawan obat. Itu satu. Lalu seandainya pangbah minum obat sembuh, ya Allah. Nah, maka nyatalah kesembuhan itu adalah kebaikan dari Allah. Kada boleh kita beranggapan yang biasanya kita ucapakan anggapan itu, obatnya pang patin ya. Nah, amun gak dimontong aja kada masalah. Itu menjadi anggapan atau jadi keyakinan itu yang salah. Obatnya pang patin ya. Larang harganya sebegini 5 juta. Menangguk asa tagak duit 5 juta harganya. Makanya langsung waras, langsung wigas ya. Orang kampungan orang-orang langsung wigas. Coba cacakannya obat yang murahannya di puskesmas saja ada 8 langkah sembuh, paling bebanget sako aja. Nah, ini kalau menjadi sebuah keyakinan, rusaklah etikat. Padahal obat itu la haula wala quwata. Obat larang kah, obat murah kah, sama-sama kada sanggup bagawi menyembuhkan penyakit kita. Lalu kenapa sembuh? Karena berkesesuaian dengan kehendak Allah waktu itu. Nah, itu aja. Itu aja. Berusaha itu juga kita. Yang kita hadangin itu Tuhan. Yang kita hadang itu Tuhan. Mengabulkan hajat kita supaya berujung berusaha. Yang kita tungguin itu Tuhan. Kita kadang memandang kepada usaha. Nah, maka selamatlah kita bila paham bahwa hanya Allah yang bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih, mampu dengan sendirinya. Selamat kita dari sifat yang kada bagus di hati, yaitu menganggap makhluk memberi manfaat, atau sebaliknya menganggap makhluk memberi mudarat. Nah, padahal la yadurru wala yanfa'u. Makhluk kada sanggup memberi manfaat, makhluk kada sanggup memberi mudarat. Ini secara ilmu hakikat.
Lalu seandainya datang kebaikan dari kita, murni datang dari Allah. Tanpa bantuan ubat, walaupun ubat kita untal. Nah, Pak, murni dari Allah, tanpa bantuan ubat. Ini kita memberasihi etikat dulu. Murni dari Allah, sembuh nintuh bukan dari ubat, walaupun ubat tadi sudah kita untal. Nah, lading di tangan, maka landap nih. Kita gayatakan, sudah. Oh. Ternyata pagat itu datang dari Allah, bukan datang dari lading. Walaupun lading itu kita gayatakan. Nah, usaha 10 macam, seluruhnya di simpang 10 mandak usaha itu. Artinya padang manusia. Ada simpang 3 lagi, simpang 4, ada simpang 10. Oh, ada betah lagi tuh, padang manusia. 10 macam usaha, maka yang dijual yang orang cari. Pasti orang mencari, maka nyata payo ya lah secara hukum adat nih. Nah, cuma kita pun berisi keyakinan dalam ilmu tauhid. Yang menyugihakan aku itu adalah Allah, lain usahaku. Makanya kita jangan takajut, banyak aja orang yang bermodal banyak malah bangkrut, kan bisa aja itu terjadi. Maka sugihnya kita adalah kebaikan dari Allah. Bukan dari usaha. Adakah usaha? Adakah usaha mun hendak Allah menyugihakan sugih? Nah itu dulu etiket kita nih. Jadi kita waktu kita dalam keadaan sugih nih, Allah yang menyugihakan walaupun kita dalam keadaan berusaha. Nah, itu etiket yang bujur. Allah yang menyembuhkanku walaupun obat kita untal hari-hari. Allah yang memintarkan aku walaupun kita nih menuntut ilmu hari-hari. Allah yang memberi paham lawan aku walaupun pian misalnya makan yang bergizi terus. Nah, pinando bahwa Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih, mampu kawa dengan sendirinya tanpa bantuan apapun menimbulkan tauhid yang bujur kepada Tuhan. Lalu kita memandang ternyata Allah Ta'ala itu baikan lawan kita. Baikan lawan kita. Nah, maka patut bagi mukmin mu'taqid. Nah, sambungannya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Nah, sebelum kita sambung ke situ, coba lihat dalilnya. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kaya, maksud kaya ini kada bahajat lagi dari alam ini. Nah, berarti Allah Ta'ala bila bagawi kada bahajat memerlukan bantuan apa-apa, bantuan siapa-siapa. Itu kesimpulannya. Kesimpulan pertama. Nah, maka sudah itu jadi keyakinan kita, maka adabnya adalah patut bagi mukmin yang sudah beriman bahwa Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih, mu'taqid, yakin kita nang kaya itu bahwa ia hanya menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa taala jua adanya. Jadi kita tuh bapadah bahajat kita itu hanya kepada Allah. Jangan lawan makhluk. Apakah yang terjadi lawan kita? Jangan bapadah lawan makhluk. Bapadah lawan Tuhan. Hanya menyatakan hajat kita kepada Allah. Kenapa dilarang kita bapadah-padah kepada makhluk? Bahajat atau hajat kita yang banyak nih kita laporkan ke makhluk. Kenapa dilarang? Karena makhluk ini yang si A si B si C nih sama-sama juga, sama-sama pada bahajat lawan Tuhan juga. Kayak pian mestinya bapadah lawan si sanak pian. Aku nih garing ya pian ini jadi pian aku garing juga. Nah, sama lo kok. Sama pada garing. Nah, maka yang paling bagus tuh bangun pian tengah malam. Baudo. Oh, baudo. Baudo tuh pakai baju yang bagus tuh ya, kalau bersurban, bercalak mata jam 2 tuh. Oh, bagus tuh Bang. Kadikit bersalawar pian. Engke maka sudah kain. Kasihkan bicara men. Nah, jadi dilihat ini dulu yang penting tuh menutup aurat dulu. Yang penting jangan terlalu aksesoris, menutup aurat dulu. Aurat yang pertama tuh ke atas pusat sedikit, ke bawah lintohot, itu dulu yang paling utama. Jangan berdasarkan surban dipasang. Iya kalau. Nah, maka
Jer sidin hanya menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah. Nah sekarang kita ini fakir belelewasan dan kita ini bahajat belelewasan. Hendak berdiri menghadang pertolongan Allah, hendak berjalan menghadang pertolongan Allah. Karena aslinya kita ini kada kawa bang, kada kawa. Kawanya kita ini ditolongin nahan. Nah maka berhajatnya kita ini terus-terusan sebenarnya lawan Tuhan. Berhajat ini terus-terusan. Nah sekarang ya Tuhan yang kita hajatin ini nah. Tuhan yang kita hajati ini sudah kita kenal. Sidin bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Sidin ini ada orangnya, ada dengan sendirinya, adanya kekal kada berkesudahan, adanya kada ada sesamaannya, dan sidin bujur-bujur sidin yang mampu dan kawa. Bila bagawi kada bahajat dengan apa-apa, kada memerlukan bantuan siapa-siapa. Itulah sidin. Nah, maka kita itu aja sidin, apabila sudah yakin dengan gaya itu, hanya melaporkan hajat kita kepada Allah. Nah, apabila bujur keyakinan seperti itu, bila ada masalah ke Tuhan kita, bila ada masalah ke Tuhan, nah hanya nang kaya itu pikiran kita, lah, nih hati kita nih, walaupun di sisi lain kita disuruh tetap bersyariat, garing, tetap berobat, ya Allah. Nah, imbang itu kada paham, ujar orang Banjar bungul, jangan sana kakak Tuhannya bungul ya tambok bung. Katuhannya. Nah, jangan dilihatkan bungul dengan tambukan ini bahwa menuntut ilmu. Nah, bersyariat narannya. Ya kalau nah, miskin, kada berduit segala macam, berusaha. Itu syariat narannya. Syariat tetap dilaksanakan. Cuma etik, jangan sampai syariat yang kita gawin ini merusak etikat kita. Apa etikat kita? Sebenarnya yang menjadikan hasil hajat aku bukanlah yang aku jalani syariat ini, tapi hanya Allah. Nah, yang menghasilkan hajatku sugih nih, yang menjulunginya, yang menjadikannya adalah Allah, lain usaha. Nah, betul. Karena sebenarnya adakah aku berusaha, kata kamu Allah hendak jadi ya. Nah, itu etikat tak. Nah, tapi jangan kada berusaha, tetap berusaha. Jangan kada berobat, bila garing tetap berobat. Cuma waktu kita mau untal obat, kita sinyalnya itu ke Tuhan. Jadi kita nah ya Allah, nah obat udah untal, nah langsung sekaping tuh nih, jepian nih. Nah, langsung sekapingan. Itu lain lagi saya langsung sekaping nih. Hilir. Nah, langsung sekaping nah ulun nah mau untal. Ulun paham, ulun sudah belajar qiyamuhu ta'ala binafsih yang menyembuhkan pian. Walaupun obat ni sekaping ulun untal, ulun tetap menghadangi pian. Keputusan ada di pian, bukan ada di ubat. Nah, ini yang pinando nadarnya. Kayak itu harus kita. Lu pian ke dapur, hendak menjarang banyu. Padahal siap tuh, kompor gasnya ada ya kalau. Nah, tik pian katik, desa panas juga ya api itu ya kalau. Nah, pian harus beranggapan ya Allah ini syariat sudah ulun jalankan nah. Ulun menghadangi menggurak, keputusan menggurak tuh pian ampunnya. Kada di api, kada pian ampunnya, tapi api tetap ulun nyalain. Kenapa itu? Jadi jangan sampai kita kena gara-gara kada memasang etikat di hati sampai timbul anggapan makhluk memberi manfaat. Padahal yang memberi manfaat kepada kita itu secara hakikat hanya Allah. Nah maka etikat ini dipasang terus, cuma jangan disambat. Jangan disambat. Berbuat di mobil taksi. Nawang supir nih sampai ke Banjar. Dah tuh sampai lo bawa capek supir. Papirai pak kadikun kada yang nyampe aku ke Banjar tahu lah aja. Makanya aku kada perlu kada beri duit ya sekadarnya aja. Bungol di supir. Nah, perlu jadi masalah ya kalau kada usah disambat. Etikat kita aja. Padahal Allah Ta'ala tuh ada ke supir kada dekat. Mun Allah hendak menyampaikan jadi aja. Cuma kita tetap berbuat di supir. Itulah jalur syariat narannya. Cuma waktu kita berbuat, yang kita hadangi keputusan sampai adalah Allah. Ya Allah, sampainya ulun ke Banjar, pian yang menentukan. Kada supir. Banyaknya supir lihai, pembalap. Malah yang tercabur di tikungan. Banyak ada. Nah, jadi kita yang kita hadangi sampai ke setempat itu Allah. Ada supir. Nah, coba pian kada pinando.
lawan Tuhan bersifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Kada pinando toh. Mah kacak bener lawan supir. Kaju-kaju supir, nampak ini kacak tuh lungurnya. Pada kaju-kaju teh. Nang kisah yang ojek nih. Nah, jadi ujar yang tuan guru ini kacak yang satu. Bila yang apa-apa tuh nah, bila yang darurat kacak yang satu. Naran bibinian ini ngalihai. Perasaan satu tuh nintuh terus. Pas tikungan kacaknya, yang pun yang grab gitu nih. Pada bata-bata jongkang. Ngacak nintuh. Nah, makanya bila belajar jangan sambil mengantuk. Kacak yang satu itu maksudnya kita berharap selamat nih lawan Tuhan. Maksudnya dikira kacak yang satu nintuh. Nah, amun nang kaya itu terus hari-hari lah. Nih praktiknya nih. Kaya itu terus hari-hari. Syariat kita gawe, Allah kita harapi. Syariat, kenapa syariat? Minum. Nah. Tahu ya ulun Tuhan nah. Yang menghilangkan haus itu apa pian? Cuma banyunya ulun minum, pian mau menyuruh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ulun ini madangi pian hilang haus nih, kada melihat ke banyu kada. Nah hilang haus, nah terima kasih Tuhan. Pian menghilangkan ulun haus. Pian menjadikan haus menjadikan hilang haus di mumpung ulun. Nah, maka banyu yang kita gunakan kadang mendinding kita untuk memuji Allah. Itu contoh banyu aja ya. Karena untuk pulang 3 biji di hadapan. 3 biji mah guna-guna untuknya. Pulang siapalah. Nah, contohnya tuh itu. Mudahan paham lah. Nah, ini. Jadi melihat manfaat itu datang hanya dari Allah. Melihat mudarat itu datang hanya dari Allah, bukan datang dari makhluk. Itu berarti sudah etikat. Nah, buahnya, akhlaknya, buah dari etikat nang kaya ini 2. Kita biasi akhlak di hati. Bila sudah ada 2 macam tuh, berarti ciri etikat kita bujur. Bila kada berbuah 2 macam ini, ciri ada yang salah di hulu, ada yang salah di etikat tadi. Buah yang pertama, waktu pian garing ada ubat banyak, ubat ada, dokter ada, paurutan ada, dan sana keluarga tak kumpulan, maka pian kada merubah keyakinan, tetap pian hati ini kuat kancang berpegang kepada Allah, kada berpegang kepada sebab. Nah, satu, kada melihat hati pian ada manfaat itu yang dibanyak tadi, tapi manfaat itu datang dari Allah. Satu. Yang kedua, ternyata sekalinya imbah pian garing tadi ubat akhirnya habis. Dan sanak baugahan, dokter baugahan, duitnya habis, baugahi dokter. Nah, ubat kadada lagi, paurutan bukahan juga sudah. Maka masih garing seorang ini. Nah, karena kita sudah tak biasa mahadang datang manfaat itu dari Allah. Padahal sabab ini kadada di awak kita, ubat kadada, dokter kadada, paurutan kadada, kita kada putus asa, kada gentar. Kenapa? Karena sudah kebiasaan kita pang yang mendatangkan sembuh jadi kita hanya Allah, lain ubat, lain dokter. Waktu ubat dan dokter kadada, kita happy aja. Nah, ini yang salah nih, pas ubat habis, dokter kadada. Ada obatnya di Hongkong jauh benar. Ada obatnya. Lalu pian bocah, mati jiwa aku ya, mati jiwa aku. Nah, ini bukti salah etikat. Mati jiwa aku, mati jiwa aku. Berarti waktu ada ubat, ini dasar berpegang lawan ubat. Buktinya ketika ubat kadada, mati jiwa aku, mati jiwa aku. Jelas ya lah. Nah, wallahu a'lam. Kita bicara itu lah. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الراتب وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح سيدنا الحبيب محمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصلهم وفرعهم أن الله يتغشاهم برحمه والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اركب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اركب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اركب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل اركب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اركب بنا والمسلمين
Ya latifan lam yazal ulqub bina bima nazal innaka latifun lam tazal ulqub bina wal muslimin Ya latifan lam yazal ulqub bina bima nazal innaka latifun lam tazal ulqub bina wal muslimin La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah Hasbunallahu wa ni'mal wakil 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Astaghfirullah 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 Taibuna ilallah Taibuna ilallah Taibuna ilallah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat ma kasabat Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama